Hai semua, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Selamat datang di Planet View. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2016. Gak usah lama-lama lagi, merkilai. Mari kita mulai. Film berlatar belakang pada tahun 1903 di Amerika Serikat. Saat itu sedang gencar-gencarnya membangun alat transportasi. Hal ini berimbas pada lahan pertanian yang ada, termasuk milik Walter Davidson. Tanah miliknya dirampas oleh pengembang untuk dijadikan rel kereta api dengan ganti rugi hanya 15 sen per hektar. Enough! Sign it or jail. Is included, 15 cents per acre. Thank you. Di tempat lain, ada anak muda bernama Bill Harley. Ia adalah seorang pekerja pabrik. Sepulang kerja, dia diajak oleh temannya yaitu Arthur Davidson untuk menonton pertunjukan tari. Di sana bukannya menonton penari, Bill malah fokus mengamati properti sepeda yang diberi motor penggerak. Shows the scale to the miniature gas explosion engine. You're smarts. You don't need to go to college. Keesokan harinya, Bill dan Arthur kembali bertemu dan melihat sebuah traktor di jalan. Seketika itu Arthur berpikir untuk membuat motor sendiri dengan menambahkan motor penggerak di sepeda mereka. Namun mereka tak mempunyai modal. Mereka kemudian menemui Joe Merkel, seorang produser motor lokal, dan menawarkan kerjasama. Arthur mengatakan jika motor yang akan mereka bangun bernama Davidson, Harley, and Merkel. Joe Merkel menolak kerjasama tersebut karena namanya disematkan paling belakang. What do you want? We offer the perfect solution. This is a piece of paper. We call ours the Davidson Harley Merkel. I get it, kid. But this won't work. Walaupun begitu, Arthur dan Bill tetap berusaha membangun motor impian mereka. Oleh karena itu, Arthur pun ikut bekerja di pabrik bersama Bill dengan tujuan mencuri spare part yang dibutuhkan untuk membangun sebuah motor. Tapi aksi Arthur akhirnya ketahuan juga, dan dia dihukum dipukul di depan umum. I can't let this go. My whole crew knows. Di gudang rumah Arthur, mereka kemudian membuat motor dari barang-barang yang telah mereka kumpulkan. Tak lama kemudian, mesin itu berhasil menyala. Namun baru sebentar mesin itu pun meledak. Mereka pun kebingungan karena tak memiliki modal lagi. Lalu Arthur menyuruh Bill untuk menulis sebuah surat kepada kakak Arthur, yaitu Walter Davidson, agar mau berinvestasi di pengembangan motor milik mereka. Beberapa lama kemudian, Walter pun menemui Arthur dan Bill di tempat pembuatan motor mereka. Sesampainya di sana, Walter terkejut melihat motor yang dimaksud bukanlah sepeda motor, namun hanya prototipe motor penggerak dan sepeda. Tapi Walter akhirnya optimis setelah melihat desain mesin yang dibuat oleh Bill. Bahkan sekarang Walter juga menyarankan agar memakai belt saja dibanding dengan rantai. Mereka kemudian mencoba merangkai kembali motor mereka. Dan beberapa waktu kemudian motor buatan mereka pun jadi. Walter langsung mencobanya di jalanan desa tempat mereka tinggal. Keberhasilan tersebut membuat Walter ingin bergabung dengan Arthur. Tidak hanya menjadi investor, tapi juga ikut membangun motor Harley Davidson. Pada awalnya Arthur menolak, tapi Walter tetap memaksa. Dia juga rela menginvestasikan semua uangnya. Walter meminta kepada Bill untuk membuat motor dengan tenaga besar dan tangguh di segala medan sesuai dengan keinginannya. Namun proyek itu terpaksa tersendat karena Bill diterima kuliah insinyur. Bill sebagai anak yang jenius sangat ingin kuliah untuk memperbaiki hidupnya yang pas-pasan. Keputusan itu tentu saja ditentang oleh Arthur dan Walter karena tak ada lagi insinyur di perusahaan mereka. Walaupun Walter mengerti mesin,
tapi dia tidak seahli Bill. Davidson bersaudara kemudian tetap melanjutkan proyek itu meski pincang tanpa adanya Bill. Selanjutnya mereka akan mengikuti ajang ekspor racing yang diadakan oleh George Henry, produsen motor Indian. Walter pun membeli karburator di toko Joe Merkel. Namun naasnya yang diberikan Joe Merkel adalah abal-abal, sehingga membuat motor mereka terbakar. Hal ini menjadi bahan tertawaan oleh Joe Merkel dan juga Handy. Pada kondisi itu, Davidson bersaudara sangat membutuhkan Bill sang insinyur motor mereka. Chance to race against Indian in our expo run next spring. We need our goddamned engineer! Di tempat lain, Bill sedang belajar giat di kampusnya. Untuk memenuhi kebutuhan, Bill bekerja part-time sebagai pelayan restoran. Dan di restoran itulah Bill bertemu dengan anak Henry Ford yang bernama Mason. Ia ingin membuat pabrik otomotif sendiri. Orang itu lalu mengajak Bill untuk bergabung di perusahaannya setelah dia tahu bahwa Bill adalah mahasiswa teknik mesin. Walter yang kesal berniat membuat perhitungan dengan Joe Merkel. Dia pergi ke toko Merkel dan bertemu dengan karyawan Merkel yang bernama Eddie Hasa. Eddie yang juga telah muak dengan kelakuan Merkel memberikan karburator ori pada Walter. Melihat kemampuan Eddie yang cukup bagus tentang mesin, Walter pun mengajak Eddie bergabung di Davidson Harley. We'll give you 50 cents a day and meals. This is what expansion looks like. Namun, walaupun Eddie sudah bergabung, mesin motor mereka masih bermasalah. Oli mesin masih bocor. Oleh karena itu, Davidson bersaudara menemui Bill di kampusnya. Tapi di sana, Bill ternyata sedang bersama dengan The Mason bersaudara, putra Henry Ford. Bill ternyata telah dikontrak oleh The Mason. Dia juga mendapat beasiswa hingga program masternya. Selanjutnya, George Handy mengadakan expo racing yang kedua. Tentu saja para pegiat motor sangat bersemangat mengikuti kegiatan tersebut, juga termasuk tim Davidson Harley. Bill berniat menyemangati tim tersebut, tapi malah diusir oleh Davidson. Ketika balapan akan dimulai, tim Davidson Harley dengan pembalap Walter Davidson didiskualifikasi oleh Handy karena dimensinya tidak sesuai. Akhirnya tim Harley pun keluar, tetapi setelah balapan dimulai, Walter menerobos pembatas dan ikut balapan. Walter Davidson berhasil menempati posisi pertama meskipun tidak dianggap sebagai juara. Tim Davidson Harley bisa menunjukkan performanya kepada publik. Performa motor mereka menarik perhatian si Edslang, seorang produsen motor yang menguasai Amerika Utara. Untuk itu, si Edslang menginvestasikan uangnya sebesar $1.000 Amerika Serikat, serta menawarkan untuk produksi massal motor Harley Davidson, sekaligus dalam penjualan. Selanjutnya, perusahaan Davidson Harley merekrut Arthur Davidson sebagai kepala pabrik. Sementara itu, Bill mendapat jabatan sebagai head engineer di The Mason. Keluarga Bill sangat senang dengan hal itu. Tapi tidak untuk Bill. Walaupun jabatannya tinggi, dia akan tetap jadi karyawan bukan pemilik perusahaan tersebut. Namun keluarga Bill sangat menginginkan Bill menerima jabatan tersebut. Akhirnya Bill pun memutuskan untuk menerima jabatan itu. Lalu sebelum pergi, Bill berpamitan dengan Davidson bersaudara. Arthur mengatakan pada Bill jika kita memiliki perusahaan sendiri, maka kita bisa menyematkan nama kita sendiri dan mengharumkan nama keluarga. Arthur mengubah nama perusahaan dari yang tadinya Davidson Harley menjadi Harley Davidson. Bill pun akhirnya membatalkan kontraknya dengan The Mason yang membuat keluarganya kecewa. Bergabungnya kembali Billy Harley membuat performa perusahaan berkembang pesat dan semakin maju. Seiring sedang boomingnya motor racing, namun hal itu ditentang oleh salah satu surat kabar, di mana mereka menganggap jika motor racing membawa aura buruk. Tapi pihak Harley Davidson tidak ambil pusing. Mereka tetap melakukan pengembangan dengan menciptakan tipe mesin kupu-kupu. Selanjutnya pada ajang Endurance, Harley Davidson juga ikut dalam ajang tersebut untuk kembali menarik investor baru, yaitu Preston King, sang penguasa produsen motor di Amerika Selatan. Pada perlombaan ini, tim Harley Davidson kembali bertarung dengan tim Indian Motor milik George Henry. Persaingan sengit antar tim tak dapat dihindarkan. Bahkan Walter sempat terjatuh sehingga harus kembali ke garis start. Kondisi Walter yang terluka membuat Eddie ingin menggantikannya. Tapi Walter tetap egois.
Dia tak mau digantikan oleh Eddie. Let me ride, I'm ready to go! I don't want to hear it. Selanjutnya ketika balapan sedang berlangsung, Handy dari Motor Indian Company melakukan lobby pada para dealer untuk menawarkan opsi saham pada pihak dealer dengan syarat mereka menjual motor Indian secara eksklusif. Balapan pun mulai dengan Walter yang berhasil menang, namun mereka sudah kalah strategis bisnis dengan motor Indian. Hal itu membuat Walter geram hingga pertikaian antara Handy dan Walter pun terjadi. Bahkan Walter sampai memukul Handy di hadapan Prester King. Hey, Handy! Build a better motorcycle. Congratulations, gentlemen, on your victory. Karena hal itu, Harley Davidson akhirnya hanya memiliki 11 dealer saja, sedangkan motor Indian memiliki 100 dealer. Kekalahan itu juga turut membuat perselisihan antara Arthur dan Walter, ditambah Bill yang ikut mengomentari masalah tersebut, sehingga mereka berkelahi hingga ibunya sampai memarahi mereka. Hey, Billy! That's enough! Stop it! Keterpurukan Harley Davidson tidak membuat mereka menyerah. Tak lama kemudian ada sebuah perusahaan yang mengadakan ajang ekspor racing. Tapi kali ini lebih ekstrim. Mesin yang digunakan harus mampu mencapai kecepatan 160 mil per jam dan tidak boleh dipasang rem. Pada awalnya, Arthur tidak setuju mengikuti perlombaan tersebut jika persyaratannya seperti itu. Namun Walter bersikeras untuk ikut. Lalu Eddie mengusulkan agar dirinya yang menjadi joki. Namun lagi-lagi Walter egois dengan menunjuk dirinya sebagai pembalap tim Harley Davidson. Hal itu membuat Eddie kecewa hingga dia keluar dari tim. Eddie kemudian bergabung dengan tim Indian Motor. No. I quit. Good luck. Balapan pun dimulai. Persaingan sengit terjadi di antara Walter dari tim Harley Davidson dan Eddie Hasa dari tim Indian Motor. Namun di tengah pertandingan, nasib malang menimpa Eddie. Dia mengalami kecelakaan karena menghantam dinding pembatas setelah menghindari motor di depannya. Eddie akhirnya meninggal dunia. Eddie Hasa yang meninggal akibat kecelakaan saat balapan motor membuat luka yang mendalam bagi keluarga besar Harley Davidson. Walaupun Eddie telah membelot ke tim Indian Motor, Eddie sudah dianggap sebagai keluarga Harley Davidson. Seluruh keluarga Harley Davidson ikut memakamkan Eddie. Bahkan Walter sangat sedih sehingga dia tak henti-hentinya minum minuman keras. Sehingga Arthur terpaksa harus menyuruhnya keluar dari pemakaman. You could not stand to have anybody tell you what you couldn't do. Eddie was like a brother to me. I have fought the good fight. I have finished. Kejadian itu membuat tim Harley Davidson memboikot balapan motor drum. Namun kesedihan mereka berangsur pulih. Dibuktikan dengan beberapa CEO Harley Davidson melangsungkan pernikahan mereka. Mereka juga mencoba bangkit dengan mengubah strategi pemasaran mereka. Mereka tak lagi menggunakan ajang balapan sebagai sarana pemasaran. Arthur juga mencoba berinovasi dengan membentuk klub Harley Davidson, serta memasarkannya ke instansi pemerintahan. Selanjutnya ketika Walter dan Arthur sedang berjalan-jalan di sebuah desa, mereka melihat beberapa anak yang sedang trek-trekan di lintasan lumpur yang datar. Melihat hal itu, jiwa balapan Walter kembali menggeliat. Namun hal itu ditentang karena pasar balapan motor saat ini sedang dikuasai oleh motor drum. Tapi Walter mencoba meyakinkan Arthur dengan membuat balapan yang berbeda, yakni tidak sekedar mengandalkan kecepatan dan skill pembalap saja, namun mengutamakan kekuatan mesin serta daya tahan motor dalam lintasan lumpur. Setelah itu, Bill dan Davidson bersaudara diundang dalam acara perkumpulan produsen motor. Pada kesempatan itu, George Henry mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden direktur atau presdir Indian Motor. Sekaligus ia memperkenalkan penggantinya yang bernama Randall James. Mendengar hal itu, Bill dan Davidson bersaudara ingin menemui George Henry, namun mereka dihalang-halangi oleh Randall. Tak hanya itu, ia juga mengejek tim Harley Davidson karena tak lagi ikut balapan dan lebih memilih mengembangkan motor komersil. Walter yang kesal membalas dengan mengatakan jika Harley Davidson sedang mengembangkan motor baru dengan power yang lebih besar dan akan mengalahkan motor Indian. Walter juga menantang untuk balapan di lintasan lumpur serta taruhan uang sebesar $1.000.
Untuk menjaga reputasinya, Randall pun menerima tantangan Walter. Sementara itu, Arthur dan Bill tampak kaget. Karena hal itu belum mereka bicarakan sebelumnya. Walter mengatakan jika ini adalah keuntungan untuk mereka. $1,000 says Harley Davidson beats Indian in the dirt track race. I look forward to it. We are gonna destroy you on that track. Advantage of an opportunity. Selepas malam itu, tim Harley Davidson langsung tancap gas membuat mesin yang dikatakan oleh Walter. Bill berusaha keras mendesain motor dengan power dan daya tahan yang kuat. Sementara itu, Walter merekrut pembalap profesional bernama Ray. Akhirnya ajang yang ditunggu-tunggu pun tiba. Banyak tim yang mengikuti ajang balapan tersebut. Namun ketika balapan akan dimulai, tiba-tiba muncul seorang remaja yang suka balapan bernama Simburn. Who the hell is that? Shrimp Burns, he racing. He can't. Tapi, karena usianya yang baru 16 tahun, dia tidak diperbolehkan ikut dalam balapan. Hingga panitia pun mengusirnya. Ketika balapan sedang berlangsung, Simburn kembali masuk lintasan dan ikut balapan seperti yang dilakukan Walter dahulu. Tetapi karena dia menghalangi Ray, jadi dia ditabrak dan jatuh. Balapan pun kemudian dimenangkan oleh tim XL, sedangkan tim Harley Davidson berada di urutan kedua. Meskipun begitu, tim Harley mengungguli tim Indian yang masih berada di posisi ketiga. Selanjutnya, Walter menagih uang taruhan kepada Randall, tapi tidak diberikan dengan alasan Randall lupa membawa dompet. Hey, Randall. Intend to do 1,000% better next time. I'm terribly sorry. I seem to have forgotten my wallet. Keunggulan tim Harley Davidson dibanding motor Indian membuat dampak positif bagi penjualan Harley Davidson yang meningkat sebanyak 6%. Hal itu menjadikan Arthur ingin membuat ajang yang serupa. Selain itu, dia juga kembali membuat inovasi yang menambahkan stand bir gratis untuk para pengunjung. Arthur juga mulai menambahkan kru untuk tim Harley Davidson. Selanjutnya, pada suatu hari, Arthur dan Walter dikejutkan dengan kedatangan Simburn dengan gaya yang nyentrik. Dan mengatakan pada mereka jika minggu depan dia berusia 17 tahun. Shrimp Burns. You must have heard we were putting a racing team together. I thought I'd stop by, let you know my birthday's next week. Racing age. Tanpa pikir panjang, Walter pun merekrut pemuda itu ke dalam tim Harley Davidson, walaupun sebenarnya Arthur tidak menyukai sikapnya. Pada tahun 1916, lomba balapan di lintasan lumpur kembali diadakan. Namun lagi-lagi Simburn kembali membuat masalah dengan memancing emosi Ray. Untungnya Arthur cepat datang sehingga mereka tak sampai baku hantam. Stay the hell away from me. It's gonna be a great time. I get to see a punk kid making a big shot. Freak it up! See, that's your bike. Go get it ready for the race. Setelah balapan dimulai, persaingan sengit terjadi antara tim Indian Motor dan tim Harley Davidson. Perlombaan akhirnya dimenangkan oleh tim Harley Davidson dengan Simburn di urutan pertama dan Ray urutan kedua. Ia langsung melakukan selebrasi untuk merayakan kemenangannya, tapi hal itu justru kembali memancing emosi Ray. Sehingga baku hantam pun tidak dapat dihindarkan. Karena kejadian itu, jurnalis menjuluki tim Harley Davidson sebagai tim ugal-ugalan. Pada malam harinya, tim Harley Davidson menyelenggarakan pesta untuk merayakan kemenangan mereka. Pada kesempatan itu, Simburn memberikan hadiah anak babi sebagai simbol perdamaian mereka. Selanjutnya, pada kesempatan itu juga, Arthur akan terus melakukan pengembangan dan inovasi dalam balapan sebagai sarana pengembangan dunia otomotif. Namun beberapa lama kemudian, Simburn lebih memilih menemui undangan Randall dan membelot ke tim Indian Motor. Ia mengembalikan jaket tim Harley Davidson yang diselipkan bulu kalkun yang menandakan dia kini telah pindah dari tim Harley Davidson ke tim Indian. It's from Shrimp Burns. Balapan season selanjutnya pun dimulai. Pada balapan kali ini, tim Harley Davidson harus menerima kekalahan dari tim Indian Motor. Tetapi pada balapan selanjutnya, tim Harley Davidson berhasil membalas kekalahannya. Persaingan sengit antara kedua tim tersebut terus berakhir hingga akhir 1916. Kini pada 1917, pemerintah Amerika mengumumkan akan ikut Perang Dunia Pertama.
sehingga mewajibkan para pemuda untuk ikut wajib militer. Selain itu, pemerintah juga membatasi penggunaan BBM untuk hal yang kurang penting. Hal itu membuat perusahaan Harley-Davidson memutar otak agar mereka tetap berproduksi dan laku di pasaran. Walter pun mengusulkan agar tim Harley-Davidson menjalin kerjasama dengan pemerintah sebagai penyedia kendaraan perang. Tapi usul tersebut langsung ditentang oleh Bill karena dia teringat pada kakaknya yang cacat akibat perang pada masa lampau. Bill kemudian mengatakan hal itu kepada kakaknya, tapi di luar dugaan, kakaknya malah menyuruh membantu negara dan saudaranya yang sedang berperang. Go help her boys, will you? Akhirnya pihak Harley-Davidson pun mengajukan penawaran sebagai supplier ke pihak militer Amerika. Tadinya pihak militer Amerika akan melakukan pesanan sebanyak 25.000 unit motor kepada Indian Motor dan 15.000 unit kepada Harley-Davidson. Namun ketika sesi presentasi, Arthur mengatakan bahwa Harley-Davidson akan mendesain motor khusus perang serta memberikan layanan training gratis tentang perawatan dan perbaikan motor. Berdasarkan hal itu, akhirnya pihak militer Amerika membagi rata pesanan motor mereka, yaitu 20.000 unit kepada Indian Motor dan 20.000 unit kepada Harley-Davidson. Let's make it 20,000 each, gentlemen. Thank you for your time. Layanan yang diberikan oleh Harley-Davidson ternyata membuat orang suka pada motor tersebut. Bahkan setelah perang berakhir, beredar foto yang memperlihatkan seorang tentara yang menaiki motor Harley-Davidson. Hal itu pun menjadi viral dan membuat branding motor Harley-Davidson meningkat. Bahkan ada salah satu media yang menuliskan jika motor Harley-Davidson adalah perusahaan motor terbesar di Amerika. Tak hanya itu, pada suatu ketika, kantor Harley-Davidson kedatangan seorang veteran perang yang berterima kasih kepada mereka, karena motor tersebut sangat membantu mereka saat perang. Prestasi yang didapatkan oleh Harley-Davidson membuat perusahaan Indian Motor gelagapan. Mereka lalu membeli semua tipe motor Harley-Davidson untuk membongkar dan mencari kelemahannya. Setelah itu, pihak Harley-Davidson mendapat gugatan dari beberapa perusahaan spare part dengan tuduhan bahwa Harley-Davidson telah melanggar hak paten mereka. Bill selaku engineer sekaligus direktur produksi menolak keras tuduhan itu. Karena itu original buatannya, namun sayangnya Bill tak pernah mematenkan produknya. Selanjutnya, pihak Harley-Davidson melakukan konsultasi kepada lawyer. Namun berdasarkan analisa, pihak Harley-Davidson tetap akan kehilangan banyak dana akibat persoalan tersebut. Baik menang maupun kalah. Karena merasa bersalah, Bill mengajukan pengunduran diri, tetapi ditolak oleh petinggi yang lain. Karena bagi mereka maju bersama, jika harus mundur pun mereka harus bersama. I won't disgrace your name. Fire me and save the company. Sure as hell aren't now letting you face this alone. This is Harley Davidson. Karena permasalahan itu, Bill pun sangat gelisah. Tapi beberapa hari kemudian, Walter membuat keputusan untuk tidak membawa ke ranah hukum, melainkan langsung memberikan ganti rugi kepada para pihak. Ia beranggapan daripada menghadapi masalah yang kurang jelas, dia memilih kembali membangun Harley-Davidson dari nol. Walter menunjukkan kembali prototipe Harley-Davidson pertama yang masih asli, dan hingga kini masih berfungsi. You're right, Walter. We'll keep building motorcycles even if we have to do it in a shed. Harley-Davidson memulai usahanya lagi dari nol. Mereka berhasil bangkit dari keterpurukan mereka setelah klaim hak cipta yang dituduhkan kepada mereka. Namun pada tahun 1931, Amerika mengalami inflasi besar-besaran yang menyebabkan negara itu mengalami krisis. Tingkat kemiskinan yang meningkat berimbas pada penjualan motor yang turun drastis. Tak hanya itu, ajang balapan yang biasanya diadakan setiap setahun sekali tidak bisa diselenggarakan karena banyak perusahaan yang bangkrut. Hal tersebut membuat para pecinta motor membuat klub sendiri dan mengadakan balapan secara ilegal. Pihak Asosiasi Motor Amerika atau AMA sebagai penyelenggara resmi balapan gerah melihat aksi para pemuda yang melakukan balapan tidak di bawah kendalinya. Lalu ketua AMA menemui Arthur untuk melaporkan hal tersebut. Tapi Arthur tak memperdulikan hal itu, karena menurut Arthur, para pemuda itu tak mempunyai uang untuk ikut balapan secara resmi. Kemudian, pihak AMA melaporkan para anggota klub motor itu pada polisi dengan tuduhan sebagai kelompok kriminal. Selanjutnya, Walter Jr., anak dari Walter Davidson yang sedang senang dengan motor, bergabung dengan klub motor tersebut.
Namun naasnya, baru saja bergabung dan baru akan menggelar balapan, klub itu digerebek polisi dan Walter Junior tak sempat melarikan diri. Mendengar hal itu, Walter Davidson langsung marah kepada anaknya. Apalagi dia menggunakan motor prototipe Harley Davidson yang baru akan mengikuti ajang tersebut. Motor prototipe itu ternyata pengembangannya belum selesai, terutama di bagian oli mesin yang terus menetes. Beberapa lama kemudian, pihak Harley Davidson kedatangan delegasi dari perusahaan Ford Motor Company. Pihak tersebut menawarkan proposal kerjasama membuat motor roda 3 bernama Cervicar. Namun pihak mereka hanya membawa desain motornya saja, tidak membawa prototipe motor tersebut. Pihak Ford mengatakan jika yang membuat prototipe adalah pihak Harley, dan semua modal awal juga dari pihak mereka. Setelah jadi, nantinya pihak Ford lah yang akan memasarkan produk tersebut. Mereka juga menambahkan jika di motor itu harus ada logo kedua perusahaan. Walter Davidson nampaknya tidak suka dengan hal itu, karena menurutnya itu tidak menguntungkan bagi mereka. Terlebih lagi, kemungkinan balik modalnya sangat lama. Tapi Arthur mengatakan jika itu adalah suatu peluang untuk selamat dari krisis. Sementara itu, Bill tak tampak dalam perundingan itu. Dia ternyata sedang menemani istrinya yang tengah sakit. Dia mencoba menghibur istrinya dengan berjalan-jalan. Di tempat lain, Walter Junior tidak kapok untuk bergabung dengan klub motor besar. Dia kembali ikut klub motor tersebut. Bahkan dia juga ikut memasang pamflet lomba motor di klub tersebut yang membuatnya kembali ditangkap polisi. Here, one pie. Beberapa hari kemudian, perusahaan Harley Davidson menerima partner lama mereka, yaitu si Ed Lang yang baru saja pulang dari liburan. Ia menawarkan kerjasama dengan pihak perusahaan motor Jepang. Perusahaan Jepang itu berniat membeli lisensi motor Harley Davidson. Namun Arthur menolak karena karya mereka yang mereka bangun selama bertahun-tahun harus digunakan oleh produk lain. Arthur mengatakan dia masih akan menjajaki kerjasama dengan pihak Ford. We aren't selling any of our intellectual property. Selanjutnya, badai krisis masih menimpa perusahaan Harley Davidson. Mereka harus menerima 300 unit pengembalian motor dari dealer. Karena dealer yang berada di St. Louis mengalami kebangkrutan. Melihat hal itu, akhirnya dia setuju dengan ide Arthur yang bekerja sama dengan pihak Ford untuk menghindari kerugian yang semakin besar. Seakan tak ada kapoknya, Walter Junior kembali menemui salah satu anggota klub motor tersebut yang bernama William Danson. Dari William, Walter Junior belajar bahwa mereka tak hanya balapan, tetapi juga memodifikasi motor mereka. Lalu ada motif ekonomi juga dalam kegiatan tersebut, di mana motor yang mereka modifikasi dan menang ikut balapan, mereka dapat menjual motor tersebut dengan harga yang tinggi. Setelah berbincang dengan William Jensen, Walter Junior semakin tertarik dengan klub motor tersebut. Dia memilih kabur dari rumah, padahal ayahnya sangat ingin dia bekerja di Harley Davidson. Walter Junior lebih memilih pergi ke lapangan tempat diadakan lomba balapan motor. Mengetahui hal itu, Walter Davidson ditemani oleh Arthur menyusuli Walter Junior ke lapangan. Walter Davidson mencoba mencegah anaknya untuk ikut lomba. Namun sang anak malah menantang ayahnya, sehingga Walter Davidson gagal mencegah anak. Your mother wants you home. Now. Ketika balapan akan dimulai, di sana terlihat seorang pembalap profesional yang ikut dalam balapan tersebut. Dari Joe, Walter Davidson mengetahui jika klub ini adalah pecinta motor besar, terutama Harley Davidson. Tak lama kemudian, orang ama datang bersama polisi untuk menggerebek balapan ilegal itu. Namun Walter Davidson berbalik membela para anggota klub motor tersebut. Walter Davidson tak rela jika penggemar motor Harley Davidson ditangkap dengan alasan yang tidak jelas. Leave now, or you're going to jail. Leave. All right, calm down. Don't get your skirt in a bunch. Get ready. Akhirnya balapan pun dilaksanakan dan dimenangkan oleh William Jensen. Setelah selesai, pihak ama kembali meminta pada polisi untuk menangkap para anggota klub tersebut. Namun polisi enggan melakukannya karena mendengar pembelaan dari Walter Davidson.
Kini kerjasama dengan pihak Ford pun dilaksanakan. Namun malah membuat pihak Harley semakin merugi, karena pihaknya seringkali melakukan revisi terhadap produk yang sedang diproduksi. Karena itu Walter Davidson kemudian menghubungi kembali si Edsla untuk membuka kembali kerjasama dengan pihak Jepang. Namun ketika hal itu didiskusikan kepada Arthur kembali menolak karena dia tak rela karyanya dipakai di perusahaan lain. Sementara itu, Bill kedatangan dokter pribadinya yang menyatakan jika istrinya bukanlah menderita kanker, namun sebuah penyakit yang disebut Piget Syndrome. Memang gejalanya sangat mirip dengan kanker. Pada waktu itu sangat sulit untuk mendeteksi penyakit tersebut. Mendengar jika istrinya bukan mengidap kanker, Bill kembali bersemangat. Keesokan harinya ketika di jalan, Bill bertemu dengan Walter Jr. yang sedang mengendarai motor Harley Davidson yang telah dimodifikasi, di mana frame-nya dipasang lebih rendah, sehingga motor itu dapat melaju lebih kencang. Melihat hal itu, Bill sangat tertarik dengan desain motor hasil modifikasi Walter Jr. bersama teman-temannya. Bill kemudian mendesain motor baru seperti milik Walter Jr. Dengan semangat, Bill juga meminta kepada Davidson bersaudara untuk membatalkan kerjasama bersama dengan Ford. Dia juga meminta agar menjual saja lisensi Harley Davidson yang lama ke pihak Jepang, dan mereka mulai memproduksi motor Harley Davidson dengan desain baru. Untuk mendukung pendapatnya, Bill menyampaikan berbagai kelebihan yang ada dalam desain motor baru Harley Davidson, dan pendapat itu didukung oleh Walter Davidson hingga akhirnya Arthur bersetuju. Selanjutnya, ketika penandatanganan kontrak akan dilakukan dengan pihak Ford, Arthur menyatakan jika dia dan Harley Davidson mundur dari kerjasama yang akan disepakati. I know you despise waste, so I won't waste any more of your time. We're pulling the plug on our deal. Setelah itu, pihak Harley Davidson menjual lisensi produk lama mereka kepada perusahaan Jepang, yang kemudian oleh pihak Jepang motor itu dikembangkan menjadi motor Iguo. Hasil dari penjualan lisensi itu mereka gunakan sebagai modal membangun motor Harley Davidson dengan desain baru. Setelah prototipe motor itu jadi, Walter Davidson langsung mencobanya. Dia sangat terkesan dengan performa motor baru tersebut. Namun sayangnya masih ada yang kurang. Oli mesin motor itu ternyata bocor. Bill lalu mencari masalah yang ada di motor itu. Bill kemudian mencoba menambahkan sebuah komponen penutup aluminium dengan nama Knucklehead. Setelah siap, pihak Harley berencana melakukan launching motor baru mereka dalam ajang balapan yang diadakan oleh para klub motor. Sebelum balapan dimulai, tim Harley Davidson terlebih dahulu melakukan unboxing di hadapan penonton. Semua orang nampak terkesan dengan kewibawaan motor tersebut. Kemudian pihak Harley Davidson meminta Walter Jr. membalap dengan motor tersebut. Lomba pun dimulai dan berhasil dimenangkan oleh Walter Jr. dengan motor barunya. Setelah balapan itu selesai, Arthur memberikan kepercayaan kepada William untuk membuka dealer Harley. Arthur beranggapan jika William adalah sosok yang mempunyai prinsip dan visi. Hal itu membuat William menjadi orang kulit hitam pertama yang memiliki dealer di Amerika. Desain baru motor Harley Davidson itu kemudian bertahan sampai sekarang, dan kini menjadi ciri khas motor Harley Davidson. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.